Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 1.1.A.9 yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rusita SPD, Unit Kerja SD Negeri 020 Kuaro. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Jadi guru yang tahu segalanya dan siswa hanya sebagai pendengar dan menerima apa yang telah disampaikan oleh guru, atau siswa diatur oleh guru dan diarahkan dengan kehendak guru. Yang kedua, metode yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Jadi, siswa hanya mendengarkan dan menyimak apa yang guru sampaikan. Yang ketiga, pembelajaran harus mengejar target kurikulum. Jadi, bagaimanapun caranya, saya akan mengajarkan supaya target kurikulum tercapai. Sedangkan saya tidak memikirkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya, nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran di kelas bersama siswa lebih mengarahkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru saja. Dengan pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa, menghasilkan siswa yang berkepribadian pintar, cerdas, aktif, mandiri, tidak bergantung pada pengajaran, melainkan mampu bersaing atau berkompetisi dan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, perubahan dari pola pembelajaran satu arah, yaitu interaksi guru dan siswa, menjadi pembelajaran interaktif guru, siswa, masyarakat, lingkungan alam, dan sumber belajar lainnya. Siswa memiliki kesempatan untuk mencari sendiri pengetahuannya, dan guru sebagai fasilitator. Jadi, siswa mencari sendiri pengetahuannya, bukan guru untuk memberikan semua pengetahuannya kepada siswa. Karena dengan siswa menemukan sendiri pengetahuannya, ilmu itu akan tertanam lama bahkan sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, pembelajaran itu bukan target kurikulum saja, tetapi manfaat dari pembelajaran itu untuk siswa juga harus dipikirkan. Jadi untuk apa kita mengejar kurikulum sampai selesai tapi tidak membekas di hati siswa? Tidak ada manfaatnya untuk siswa, tapi bukan berarti kita juga tidak mengejar kurikulum. Kita harus memikirkan apa saja manfaat yang didapat dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang bisa kita terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, suasana kelas yang tentram dan nyaman. Di dalam kelas, siswa harus merasa senang, merasa nyaman, dan merasa tenang. Nah, jika kelasnya merasa tentram, nyaman, dan tenang, maka anak-anak akan lebih mudah menyerap pembelajaran. Jadi, anak-anak itu tidak perlu harus duduk diam dan mendengarkan guru yang berbicara atau berceramah. Sedangkan anak tidak merasa senang karena mereka bosan, maka apa yang disampaikan oleh guru, siswa tidak akan menyerap secara utuh. Yang kedua, belajar yang dikemas dalam bentuk permainan. Karena pada kodratnya anak itu suka bermain.
Jadi ilmu yang kita berikan kita kemas dalam bentuk permainan, sehingga anak-anak secara tidak sadar sudah belajar melalui permainan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan talenta dan bakat murid. Jadi talenta dan bakat murid itu jangan diabaikan ya, karena kita mengejar pembelajaran, kemudian talenta dan bakat murid tidak diperhatikan. Jadi harus kita perhatikan juga, karena semua anak itu unik dan memiliki bakat dan talentanya masing-masing. Yang keempat, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Seperti saat ini yang berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan pembelajaran di kelas, menggunakan gawai untuk mencari pengetahuan atau menemukan pengetahuan itu sendiri melalui internet. Yang selanjutnya, kelima, menggunakan model project based learning yang relevan dengan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berbasis proyek, supaya anak dapat menemukan sendiri pengetahuannya dan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Cukup sekian kesimpulan dan refleksi saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Indonesia maju, merdeka belajar.